Oke, gimana kuisnya yang sudah dikerjakan terakhir? Sulit, mudah? Ada 10 orang ya yang sudah mencoba. Oh, dilihat ini lah ya. Ada yang soal yang sulit atau perlu dibahas? Gimana? Atau mudah-mudah aja? Oke, ini tidak ada tanggapan apakah karena soalnya terlalu mudah atau terlalu sulit atau sulit semua, mudah semua atau gimana? Terlalu sulit sih, Bu. Terlalu sulit. Lumayan, Bu. Lumayan. Perlu dibahas nggak soalnya? Perlu, Bu, mohon maaf karena saya masih belum terlalu mengerti. Oke, mari kita lihat ya. Saya mesti bukanya dari question bank. Ada di mana? Ada di sini. Enggak ya, sebentar. Oke, saya bukanya dari sini aja. Nah, sebetulnya ini ada beberapa soal yang saya munculkan dari soal-soal pretest ya. Tadinya sih saya harap bisa lebih mudah mengerjakannya, tapi ya mari kita coba lihat. Salah. Oke, kita lihat ini ya. Nah, ini keluarnya 1 ya dari 3 pilihan soal ini. Soalnya menyatakan bahwa jika kita punya, bentar, ini saya betul kan screen sharing-nya yang kuliah? Betul, Bu. Oh, betul. Oke. Sekarang misalkan kita punya fx-nya ini adalah fungsi piecewise ya, jadi yang terdefinisi bagian demi bagian. Bagian pertamanya adalah 2x untuk x kurang dari sama dengan min 1 dan x plus 1 untuk x yang lebih besar daripada 1. Pernyataan yang benar mana aja? Oke, yang pertama diminta cek F1 sama dengan berapa. Kita lihat yang memasukkan nilai X sama dengan 1 adalah bagian yang atas ya, fungsi bagian pertama. Sehingga pada saat kita substitusikan X-nya 1, kita pakai aturan yang atas, bukan aturan yang bawah. Kalau kita substitusikan dapatnya berapa? 2 kali 1 ya. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi pernyataan yang pertama ini benar. Kemudian bagaimana dengan limit fx mendekati 1 untuk fungsi fx ini? Nah, yang ini perlu kita periksa limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kiri berarti kita menghitung limit, gimana ya? Saya perlu coret-coret di sini aja gitu. Tapi window-nya jadi ketutup ya. Ini bisa diperkecil. Oke. Oh, ikut ketutup. Gimana caranya supaya tetap di atas? Saya nanti. Oke. Sampai mana tadi ya? Oke, jadi untuk menghitung limit X mendekati 1 dari fx, kalau diketahui fx-nya sama dengan 2x pada saat x-nya lebih
kecil sama dengan 1 dan X plus 1 pada saat X-nya lebih besar dari 1, berarti untuk menghitung nilai limit X mendekati 1 dari fx, ini kan pas di tempat titik loncatnya ya. Jadi kita harus periksa limit kiri dan limit kanannya. Kalau limit kirinya, berarti kita kan ngitung dari nilai-nilai X yang lebih kecil daripada 1, jadi kita ambil aturan yang bagian pertama, aturan yang atas. Dari 2X. Substitusi aja ya, kalau ini hasilnya jadi 2 kali 1. Hasilnya 2. Limit kanannya gimana? Limit kanannya kan mendekati dari X yang lebih besar dari 1, jadi kita lihat pakai aturan yang bagian keduanya, yaitu limit X mendekati 1 dari kanan dari X plus 1. Substitusikan juga hasilnya 1 tambah 1 ya 2. Artinya apa? Dari sini kita tahu karena limit kiri dan limit kanannya sama, maka limit fx di titik X sama dengan 1, ini ada, dan nilainya adalah 2. Oke? Jadi pernyataan yang ini tidak benar ya. Kenapa? Karena ya limitnya ada kok. Limitnya 2. Berarti ini pernyataan yang salah. Kemudian fx tidak kontinu di X sama dengan 1. Kita lihat ya, tadi limitnya ada, kemudian nilai fungsinya ada, dan nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya di titik X sama dengan 1. Artinya apa? Ya fungsi X-nya, fungsi fx-nya kontinu di X sama dengan 1, bukan tidak kontinu. Yang D kita sudah coba hitung tadi ya, nilainya adalah 2. Jadi yang ini juga benar. Kita periksa kunci jawabannya apakah betul. Ini loncat ke kanan ya hasilnya. Oke, sesuai ya dengan kunci jawabannya. Kita coba lihat. Soal yang berikutnya mirip-mirip sih ya. Kurang lebih caranya sama seperti tadi. Oke, di sini kita punya suatu fungsi fx dengan aturannya 2x min 1 dan x plus 1. Aturan pertama untuk x kurang dari sama dengan 1, yang bawahnya untuk x lebih besar dari 1. Pernyataan yang mana yang benar? Oke, ini sedikit berbeda dengan yang tadi ya bentuknya. Kalau tadi itu 2x dan x plus 1, yang ini aturannya jadi apa? Saya geser ke atas ya. Yang ini aturannya 2x min 1 dan x plus 1. X plus 1. Ini untuk X-nya lebih kecil sama dengan 1, ini untuk X lebih besar dari 1. Seperti itu ya. Nah, pernyataan mana yang benar? Kita coba lihat F1-nya dulu nih. F1-nya berapa ya? Oke, kita lihat satunya terdefinisinya di sini ya. Satunya terdefinisi pada aturan bagian yang pertama, yaitu 2x min 1. Jadi kalau kita hitung nilainya ini 2 kali 1 kurangi 1, yaitu 2 kurangi 1. Hasilnya 1. Oke. Jadi yang ini salah ya. Pernyataan yang C-nya salah. Kemudian bagaimana dengan nilai limitnya? Oke, sama seperti tadi, nilai limitnya nggak bisa kita langsung hitung limit umumnya, tapi harus kita periksa limit kiri dan limit kanannya. Jadi kita hitung limit X mendekati 1 dari kiri, fx ini sama dengan limit X mendekati 1 dari kiri, ambil aturan bagian pertamanya ya, yang 2x min 1, hasilnya jadi apa? 2 kali 1 kurangi 1. Hasilnya 1 ya. Kalau dari sebelah kanan, kita pakai aturan yang X plus 1. Substitusikan saja ya, jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Nah, dari sini kita bisa lihat limit kirinya berbeda dengan limit kanan. Artinya apa?
berarti limit X mendekati 1 secara umum ini tidak ada. Ya. Yang mana yang benar? Ini betul ya. Limit X mendekati 1 dari fx-nya tidak ada, karena tadi limit kiri dan limit kanannya berbeda. Kemudian limit kirinya nilainya 1 nih, tapi di sini ditulisnya 2, bukan ya. Kemudian karena tadi nilai limitnya nggak ada, ya boro-boro continue ya. Kita nggak bisa mengatakan nilai limit sama dengan nilai fungsi. Ya limitnya aja nggak ada. Jadi ini pasti tidak continue juga. Seperti itu. Kita coba cek kunci jawabannya. Oke, ini kunci jawabannya udah sesuai juga ya dengan apa yang sudah kita kerjakan tadi. Gitu. Ada satu pilihan lagi ini. Pertanyaannya oke, ini mirip dengan yang soal pertama tadi ya. Bedanya tanda sama dengannya nih. Pindah. Yang tadi apa sih? Kayaknya mirip-mirip. Oh, ininya plus ya. Kalau yang ini minus. 2x, ininya x min 1, kemudian nilai satunya, nilai x sama dengan 1, terdefinisinya ini di fungsi bagian kedua. Ya, cara mengerjakannya kayak tadi lagi. Nah, kita coba tuliskan kalau fx-nya sama dengan apa tadi? 2x, x min 1, ininya x lebih kecil dari 1, ini x-nya lebih besar sama dengan 1. Kita cek F1-nya ya. F1-nya, maaf, di sini ngitungnya F2. Bukan F1. Kalau F2 nilainya berapa ya? Masuknya aturan yang atas apa yang bawah? Yang bawah, Bu. Yang bawah ya, karena jelas 2 lebih besar dari 1. Jadi kita masukkan 2 kurang 1 sama dengan 1. Gitu. Salah ya? Kemudian nilai limitnya. Kalau di F sama dengan 1 nilainya berapa sih? Kita pakai aturan yang bawah juga ya, karena satunya kan masuk ke aturan bawah. Di 1 kali 1 hasilnya 0. Kemudian kita periksa apa lagi? Nilai limitnya ya, limit kiri, limit kanan. Limit X mendekati 1 dari sebelah kiri pakai aturan yang atas. Substitusi aja 2 kali 1, 2. Kalau dari sebelah kanan, 1 kurangi 1. Ya, kok 1 kurangi 1? Salah saya. X min 1. Ini memang disubstitusikan saja, hasilnya 0. Ya, dari sini kita lihat limit kiri beda dengan limit kanan. Akibatnya, limitnya tidak ada ya. Limitnya tidak ada. Terus limit dari sebelah kanannya adalah 0. Itu. Dua pernyataan ini ya yang benar, karena pasti tidak kontinu. Kenapa nilai limitnya nggak ada? Kita cek kunci jawabannya. Oke, udah sesuai ya kunci jawabannya. Nah, gimana nih untuk jenis-jenis fungsi yang piecewise kayak gini? Ada pertanyaan dulu nggak? Mau nanya yang soal ini, Bu, yang turunan fungsi akar 2x. Oh, oke. Kita lihat lagi ya. Ini mana bentar itu teh. Oh, ini apa ya? Oh, turunan teh yang mana? Saya lupa. Oke, ini saya ngambil dari pretest ya. Kita preview dulu deh satu-satu. Kalau ini gampang lah ya. Hasilnya berapa?
min 6, Bu. Ya, min 6X ya. Oke. Kalau yang ini? Yang mana Pak jawabannya? Caranya kayak sama kayak tadi ya, pakai aturan pangkat. Ada yang bisa tebak A, B, C, atau D? Yang A, Bu. Yang apa? Yang A. Yang A. Oh, hati-hati. Ya. Kan aturan pangkat itu, pangkatnya dikurangi 1. Jadi kalau min 2/3 dikurangi 1, hasilnya berapa? Kalau jadi 1/3 mah jadi ditambah ya. Min 2/3 ditambah 1 hasilnya 1/3. Tapi kalau min 2/3 dikurangi 1 hasilnya min 5/3. Jadi jawaban yang benarnya adalah D. Tolong perhatikan pangkatnya ya, hati-hati. Oke, yang ini ya yang tadi ditanyakan. Akar dari 2X. Kira-kira gimana? Bingung ya? Oke, saya coba tuliskan di sini ya. Nah, kalau kita punya fx sama dengan akar 2x, sebetulnya kan ini bisa kita tuliskan sebagai akar 2 kali akar x. Oke, ini boleh dilakukan kenapa? Karena operasinya adalah perkalian. Kalau operasinya penjumlahan, nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya kita punya akar 2 ditambah x, ini nggak boleh kita tuliskan sebagai akar 2 ditambah akar x. Tapi kalau perkalian boleh. Sifat dari bilangan di dalam akar. Nah, berarti ini apa? Akar x-nya kita tuliskan, akar x-nya kita tuliskan dalam bentuk pangkat. Jadi x pangkat 1/2. Sampai sini oke ya? Sepertinya oke. Turunannya apa? Oke, turunan dari akar 2 kalikan dengan x pangkat setengah. Ini kan pakai sifat turunan dari apa namanya? Aturan dari kelipatan fungsi ya. Jadi akar 2-nya bisa kita keluarkan gitu, seperti kita keluarkan dari fungsinya baru dikalikan dengan turunan x pangkat setengah. Turunan x pangkat setengahnya itu apa? Setengah x pangkat setengahnya kurangi 1, yaitu min setengah. Nah, jadi apa yang kita punya di sini akar 2 dibagi 2 akar x. Ini ada yang salah nulis nggak jawabannya? Oh, ada kok. Sebentar. Ada ya? Ya, jadi jawabannya adalah A. Gitu. Ada yang bingung nggak? Mungkin bagian ngotak-ngatik ini ya. Gimana tadi? Siapa yang bingung ngitung ini? Saya, Bu. Oh ya, gimana Gilang? Kalau saya ngitung mah hasilnya 1/2x. 1/2x. Kenapa? Bisa share ininya nggak? Bisa share hitung-hitungannya nggak? Oretannya? Soalnya ngitungnya pakai ini, Bu, pakai bantuan aplikasi juga. Atuh kamu. Hati-hati, kadang itu bisa menyesatkan. 1 dibagi 2x. Kenapa ya? Kalau kita lihat kan di sini x-nya akan menjadi akar ya. Karena oke, saya tulisnya pelan-pelan deh. Ini kan akar 2-nya tetap ya. Terus ini jadi 1/2x pangkat setengah. Terus akar 2-nya tetap kan, x pangkat setengah itu 2 akar x.
Coba ya, supaya meyakinkan, saya hitung pakai Maple. Tapi loading Maple-nya lama ya. Udah saya klik belum? Udah sih. Nah, ini kunci jawabannya yang atas. Kita lihat, nah biar bisa lihat langkah-langkahnya, saya pakai ini deh. Yang ini. Apa tadi akar 2 ya? Akar dari 2x. Oke. Saya lupa kasih tanda kalinya. Nah, tadi ya, seperti yang tadi saya lakukan, dipisah menjadi akar 2 dikalikan dengan akar X. Nah, yang ini kita bisa pakai tadi sifat perkalian dari konstanta, hasilnya seperti ini. Kemudian ini pakai aturan pangkat. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Akar 2 setengah kali akar 2 dibagi akar X. Bu, mohon maaf, Ya? belum ter-share screen. Oh, belum ter-share screen. Saya share screen apa ya? Oh, dari tadi saya share-nya Maple ya. Share-nya Firefox aja. Wah, dari tadi saya nulis-nulis nggak paham dong. Ini tadi saya ngejelasin sambil nyeret-nyeret yang ini. Duh, maaf ya. Belum ngopi. Ada aja alasan. Nah, ini yang tadi saya perlihatkan gitu. Jadi ini dibuat akar 2 kali akar X, ini jadi akar 2 kali X pangkat setengah, terus pakai aturan pangkat, pangkatnya turun ke depan, ininya setengahnya dikurangi 1 jadi min setengah. Oke, didapat hasil seperti ini. Dan ini dicek menggunakan Maple. Ini akar dari 2X ya, dituliskannya sebagai akar 2 kali akar X. Saya undo dulu deh, biar kelihatan. Terus pakai yang perkalian terhadap konstanta, akar 2-nya dikeluarkan dari turunannya, kemudian dihitung turunan dari akar X, turunan akar X-nya dihitung pakai aturan pangkat. Nah, di sini bisa dilihat ya. Itu hasilnya ya sama dengan yang sudah saya tuliskan tadi. Cuma setengahnya dipisah kalau di sini. Seperti itu. Saya nggak tahu ya, mungkin Gilang apa ada sesuatu yang salah dituliskannya, mungkin misalnya nulis akar 2 terus X-nya pindah keluar, enggak juga ya, tapi kayaknya hasilnya nggak mungkin jadi 1/2X kalau kayak gitu. Ya, atau gimana fungsi yang turunannya menjadi maksudnya 1/2 kali X atau 1 dibagi 2X? Gimana Gilang? Hasil yang didapat tuh 1/2 kali X atau 1/2X? 1/akar 2X. Oh, 1/akar 2X. Gini, Ya, Bu. apakah kita bisa otak-atik? Ini. Oh ya, kayak gitu.
Ya, kayaknya kalau kita kalikan akar X dibagi, kok akar X? Akar 2 dibagi akar 2, ini boleh kan ya? Ininya jadi 2/2 akar 2 akar X. 1/2 akar X. Salah. 1/akar 2X. Betul sih, kayak gini. Tapi saya nggak ngasih pilihan itu ya. Ya, kayaknya kalau di otak-atik juga hasilnya dapat yang ini juga kan ya. Gitu Gilang. Jadi nggak salah ternyata ya si aplikasinya. Tapi memang cara penulisannya akan berbeda-beda tergantung yang mengerjakan mungkin ya. Tapi hasil akhirnya sama-sama aja kok. Tuh. Oke, sampai sini. Coba. Tadi udah fill in ya bagian yang pertama ya. Kalau ini ada bisalah ya. Turunan dari X² min 3X plus 5. Ini 2X min 3 ya, yang A harusnya. Ini juga kunci jawabannya tidak salah. Kita lihat yang ini ya. Ini ngambil dari soal pretest juga untuk menghitung limit. Oke, limit ini berapa kan nilainya? Kalau disubstitusi gimana X-nya sama dengan 0? Bisa ya, atasnya 0, bawahnya 1. Jadi nilainya adalah 0. 0 dibagi 1, 0 ya. Kalau 0-nya sebagai pembilang, itu ada nilainya. Tapi kalau sebagai penyebut, harus hati-hati. Oke. Kemudian yang ini, soal berikutnya. X² min X dibagi 3X sama dengan, ini kalau kita substitusi, X-nya sebagai 0, nanti akan didapat bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Caranya untuk menyelesaikannya gimana? Kita harus bagi dengan faktor yang sama, yaitu dibagi dengan X ya. Yang atasnya kita pakai aturan distribusi, jadi X dikalikan X min 1, yang bawahnya 3X, nanti X-nya dibagi dengan X habis, jadi atasnya X min 1, bawahnya 3. Gitu. Ya, hasilnya berapa? Salah ya? Nggak ada jawabannya. Bentar. Tadi apa? Limit X mendekati 0 dari X² min X dibagi dengan 3X. X min 1 dibagi 3, 0 kurangi 1 dibagi 3. Min 1/3 ya. Wah, ini harus dianulir soal anunya. Karena nggak ada jawabannya. Bagaimana cara saya menandai? Oke, ini saya kasih tag aja ya. Kasih tag anulir. Karena nggak ada jawabannya.
Dua soal lagi. Ada yang kebagian soal yang ini? Dapat bonus ya, karena saya nggak ngasih jawabannya. Oke. Yang selanjutnya. Kalau ini kita substitusikan, X-nya atasnya min 10, bawahnya jadi 0. Nilainya akan mendekati negatif tak hingga ya. Jadi harusnya jawabannya adalah D. Saya salah ngetik lagi ya. Oke. Yang kebagian ini dapat bonus juga deh. Saya anulir. Nanti soal pretestnya juga, maaf, nilai pretestnya juga akan saya perbaiki ya. Terus soal terakhir pada bagian ini. Kalau substitusi X-nya 0, atasnya min 1, bawahnya 0 juga ya. Jadi ini akan mendekati negatif tak hingga harusnya. Oke, yang ini enggak salah kunci jawabannya ya. Mana lagi yang belum dibahas? Oke, yang ini ya, kita lihat. Nah, ini muncul dari definisi turunan. Masih ingat definisi turunan itu apa? Limit. Ini ya, dikatakan terdiferensialkan di titik X sama dengan C jika nilai limit H mendekati 0 dari FC plus H dikurangi FC dibagi H. Ini ada. Betul ya, ini definisi dari turunan. Jadi fx-nya dikatakan punya turunan di titik X sama dengan C kalau limit ini ada. Dan ini adalah nilai turunannya. Pernyataannya benar. Kemudian yang ini, soal kedua. Fx sama dengan K. Untuk suatu K sama dengan R, turunannya apa? Tadi pakai rumus yang tadi ya, jadi limit H mendekati 0 dari Fc plus H dikurangi dengan H dibagi dengan H. Ini betul enggak? Enggak ya. Kenapa? Karena Fc plus H-nya, Fx plus H-nya kan mau di titik apapun nilainya tetap K, enggak jadi K ditambah H gitu. Jadi atasnya ini harusnya K dikurangi K dibagi H. Hasilnya jadi 0 gitu. Ingat bahwa kalau K-nya konstanta, turunan dari sebuah konstanta kan 0 ya, bukan 1. Jawabannya salah ini pernyataannya. Ini yang terakhir. Nah, kalau kita punya fx-nya sama dengan x, berarti kalau di titik K, ini kalau C-nya, maaf, kalau X-nya sama dengan K, berarti ini harusnya salah ya, karena nggak konsisten. Ini harusnya atasnya C. F aksen C-nya itu adalah C plus H dikurangi C dibagi dengan H, sama dengan 1. Kalau saya nggak salah nulis hurufnya ini jadinya betul sih, tapi ya ini harusnya pernyataan yang salah. Jadi ini juga akan saya anulir ya. Nggak konsisten, depannya C tapi belakangnya K. Oke. Oke.
Apakah ada soal yang belum saya bahas? 1, 2, 3. Oh, ini ya. Soal pretest yang ini ya. Kok kesini sih? Mana yang kontinu di titik 0? Ini kontinu. Ini kontinu enggak? Jelas enggak ya? Yang satu ke bawah, yang satu ke atas, tidak kontinu. Ini pasti kontinu, yang ini loncat nih, yang satu di atas, yang satu di bawah. Jadi jawaban yang benar adalah 2. Yang ini dan itu. Kemudian, mana lagi yang belum dibahas ya? Oh, ini yang terakhir. Berapa kan nilai limit ini? Coba substitusikan dulu ya sebelum menggunakan teknik aneh-aneh. Yang paling mudah itu dicoba substitusi dulu. Kalau ternyata keluar bentuk tak tentu, baru dicoba apakah pakai pembagian dengan faktor yang sama, pembilang penyebutnya, menyederhanakan dulu pecahannya, kemudian misalnya dikalikan sekawan, atau membagi dengan pangkat tertinggi. Nggak di jawabannya ini ya? Enggak, bentar. Kalau disubstitusikan, atasnya 1 kurangi 3 tambah 2. 0/0 ya. Harusnya berapakah ini jawabannya? Bagi dengan faktor yang sama, yang atasnya bisa kita faktorkan menjadi x-1 kali x-2, betul nggak? Jadi x-1-nya nanti dibagi dengan x-1 yang bawahnya, yang atasnya berarti tinggal x-2. Jadi jawabannya adalah -1 harusnya. Yang ini disubstitusikan jadi tak hingga. Yang ini disubstitusikan jadi 4 tambah 4, 8 kurangi 7, 1 akar dari 1 adalah 1. Ini ya. Kita cek jawabannya. Bentar, kok tidak ada? Kalau di sebelah kiri, sebentar mumpung saya buka Maple-nya, kita coba gambarkan dulu grafiknya ya. Empat dibagi apa tadi? X-1. Oh ya, memang tidak ada ya. Jadi dari limit kiri dan limit kanannya berbeda hasilnya. Gitu. Ada pertanyaan lagi terkait kuis? Tadi ada 3 soal ya yang harus saya anulir, yang kebagian soal-soal tersebut lumayan dapat bonus nilai. Yang di pretest juga ya, karena yang 2 soal pretest. Gimana? Ada pertanyaan? Komentar? Kalau tidak ada, ya mari kita lanjutkan ke materi minggu ini. Kita mau bahas tentang ya, turunan fungsi implisit sama turunan tingkat tinggi. Enaknya yang mana dulu? Mungkin lebih mudah turunan tingkat tinggi dulu ya. Apa sih turunan tingkat tinggi? Ada yang pernah dengar istilah itu? Ada yang pernah dengar istilah turunan tingkat tinggi? Bukan dikerjakan di lantai 2 ya, tapi yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi adalah turunan yang didapat dari turunan suatu fungsi. Jadi yang diistilahkan dengan turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, dan seterusnya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx, katakanlah sama dengan 5x pangkat 3 plus 7x min 2,
kita dapat mencari turunan keduanya dengan cara mencari turunan pertamanya terlebih dahulu, yaitu 15x kuadrat ditambah 7. Kemudian dari turunan pertamanya ini, kita turunkan lagi. Jadi hasilnya 30x ya. Ini disebut sebagai turunan kedua. Nah, turunan ketiga gimana ya? Berarti dari turunan keduanya kita turunkan lagi. Hasilnya jadi 30. Turunan keempatnya gimana dari turunan ketiga? Diturunkan lagi. 0. Ya. Nah, untuk notasinya, kan waktu membahas turunan kita udah lihat ya ada yang namanya notasi Leibniz, notasi Lagrange ya. Yang ini notasi Lagrange, ini notasi Leibniz. Itu yang satu lagi apa? Notasi Euler kita nggak pakai, jarang kita pakai. Apalagi notasi Newton. Nah, kalau dituliskan menggunakan notasi Lagrange seperti ini, untuk penulisan turunan keempat dan seterusnya ini beda-beda yang cara menuliskannya. Ada yang dituliskan menggunakan 4 Romawi, ada yang dituliskan sebagai F kurung 4. Gitu. Ini sama-sama menyatakan turunan keempat. Jadi untuk turunan kelimanya juga ada yang nulisnya jadi pakai huruf Romawi, ada juga yang pakai tanda kurung terus angka 5. Gitu. Ini maknanya sih sama-sama aja. Maksudnya adalah turunan keberapanya. Kalau notasi Leibniz-nya sih lebih konsisten ya. Jadi kalau turunan pertama itu ddx, turunan kedua jadi d2 dx2. Ini memang notasinya jadi kayak perkalian. Kenapa? Karena turunan kedua itu kan turunan dari turunan pertama. Jadi ddx dari ddxf. Ini kayak dikalikan d kali d jadi d kuadrat, kemudian dx kali dx jadi dx kuadrat. Gitu. Tapi ini maknanya bukan perkalian ya, cuma notasinya aja dituliskan seperti ini. Turunan pertama ddx, turunan kedua d2 dx2, turunan ketiga d3 dx3 dan seterusnya. Gitu. Ini kayaknya udah dipelajari juga kan ya di SMA turunan tingkat tinggi ini. Jadi ya bisa langsung lihat soal. Mungkin yang agak ribet nih kalau udah ada bentuk perkalian fungsi dan pembagian fungsi mencari turunan kedua, turunan ketiganya nanti akan semakin panjang. Tuh. Kasih contoh gitu yang mana ya? Ada request? Kalau nggak ada, saya milih sendiri aja ya. Saya pilih nomor 3 deh. Kita pakai aturan perkalian pada turunan ya. Jadi kalau misalnya U-nya adalah X kuadrat dan V-nya adalah cos X. Masih ingat kalau U aksennya berarti 2X ya. Turunan dari V-nya apa? Turunan dari X. Turunan dari cos adalah? Ada yang ingat? Masih pada bangun? Jangan ketiduran karena tadi habis sahur. Oke, ada yang ingat turunan dari cos X apa ya? Min sin X. Oke, terima kasih Nia. Betul ya jawabannya min sin X. Jadi aksennya adalah U aksen V ditambah UV aksen. 2X kali cos X ditambah dengan X kuadrat kali min sin X. Jadi 2X cos X. Oke, saya harus ganti warna tintanya ya. Ditambah, oh maaf, kok masih ditambah, dikurangi dengan X kuadrat sin X.
turunan keduanya gimana? Ya, kita mesti melakukan aturan turunan dari perkaliannya sekarang pada 2 buah suku ya. Nah, yang suku pertama turunannya menjadi 2 cos X ditambah dengan 2X kali min sin X, terus dikurangi dengan turunan ini menjadi 2X sin X, terus saya berikan tanda kurung dulu ya, ditambah dengan X kuadrat turunan sin X adalah cos X. Jadi hasilnya 2 cos X min 2X sin X min 2X sin X min X kuadrat cos X. Dengan kata lain hasilnya adalah cos X dikalikan dengan 2 min X kuadrat dikurangi 4X sin X. Gitu. Yang pembagiannya dicoba sendiri ya. Ada lagi yang perlu dibahas? Yang lainnya mungkin cukup mudah ya. Kalau untuk yang nomor 2 mungkin akan lebih sederhana kalau dijabarkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena udah dapat bentuk polinom, nanti diturunkannya lebih mudah. Gimana? Ada pertanyaan dulu nggak untuk turunan tingkat tinggi? Turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Nah, selain turunan tingkat tinggi, kita juga akan membahas tentang turunan fungsi implisit. Apa itu fungsi implisit? Implisit itu adalah fungsi yang bentuknya tersirat gitu ya. Kan sama seperti kalau membaca tulisan ya, ada tulisan yang tersurat, ada yang tersirat maknanya. Nah, kalau di fungsi juga kurang lebih ada seperti itu, ada yang fungsi eksplisit, ada yang fungsi implisit. Bentuk fungsi yang biasa kita lihat, jadi yang bentuknya fx sama dengan sesuatu itu adalah bentuk fungsi yang eksplisit. Jadi kalau kita tuliskan y sama dengan, saya lupa ganti warnanya. Jadi kalau kita tuliskan y sama dengan fx, gitu, ini sama dengan sesuatu, kan kita lihat y-nya ada di ruas kiri, nanti yang bentuk yang mengandung x-nya ada di ruas kanan. Gitu. Jadi untuk mendapatkan nilai y-nya, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x-nya. Nah, tapi kalau bentuk fungsi implisit, di sini kita mungkin mendapatkan variabel y dan x-nya ini berada pada ruas yang sama dan mungkin saling dioperasikan. Contohnya seperti ini, 3xy sama dengan 2x min 1. Tapi kadang ada juga fungsi implisit yang cukup sederhana, jadi misalnya 2x plus y sama dengan 3. Gitu. Ini memang ada di ruas yang sama gitu ya. Kemudian, tapi ini mudah digantikan ke dalam bentuk eksplisitnya ya. Tinggal pindah ruaskan aja x-nya ke kanan. Jadi y-nya sama dengan min 2x plus 3. Nah, apakah ada yang di ruas yang berbeda? Ya mungkin aja. Jadi misalnya 10y sama dengan x plus 1. Ini masih dikatakan implisit. Kenapa? Karena koefisien dari y-nya tidak 1. Sehingga pada saat kita mau mencari tahu nilai y-nya, selain mensubstitusikan nilai x, kita harus istilahnya melakukan manipulasi aljabar gitu. Jadi membagi ruas kiri dan ruas kanannya dengan konstanta yang sama, atau misalnya menjumlahkan atau mengurangi ruas kiri dan ruas kanannya dengan suku yang sama. Tapi ini juga mungkin cukup sederhana ya, kita mendapatkan nilai y-nya tinggal kita bagi saja dengan 10, jadi x plus 1 dibagi 10. Tuh, ini menjadi bentuk
eksplisit. Ya kalau kemungkinannya juga ini koefisien Y-nya mungkin tidak 1. Seperti yang ada di sini ya, 10Y sama dengan X plus 1. Tuh, ini contoh bentuk-bentuk fungsi yang implisit, tapi cukup sederhana untuk kita gantikan ke dalam fungsi yang eksplisitnya. Apakah ini selalu bisa kita tukar-tukarkan bentuk eksplisit dan implisit? Harusnya bisa, cuma masalahnya adalah apakah bentuk fungsi yang dihasilkan, bentuk fungsi eksplisit yang dihasilkan ini menjadi lebih sederhana atau tidak. Sebagai contoh, misalnya kita punya gini, sin Y sama dengan X kuadrat plus 1. Ya. Ini kan mungkin jadinya kelihatannya cukup sederhana kan ya, sinus Y sama dengan X kuadrat plus 1. Tapi pada saat kita ubah menjadi bentuk eksplisitnya, ini menjadi inverse trigonometrik. Y-nya sama dengan sin inverse dari X kuadrat plus 1. Dan inverse trigonometri ini mencari turunannya agak rumit gitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Kita lihat lagi, kan karena ini kalkulus 1 kan membahas tentang turunan ya. Nah, bagaimana mencari turunan dari fungsi yang implisit? Ya, tentunya cara pertama yang bisa kita coba adalah ya udah diubah aja ke dalam bentuk eksplisit dulu, baru kita cari turunannya. Sebagai contoh tadi fungsi 3xy sama dengan 2x min 1, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk, kok 3-nya tetap saya tulis ya. Y sama dengan 2x min 1 dibagi dengan 3x. Tapi memang dengan menuliskan ke dalam bentuk eksplisit seperti ini, ada syaratnya. Muncul syarat baru, yaitu x-nya tidak boleh 0. Sama seperti yang mana? Oke. Di contoh yang saya berikan, ini aman-aman aja ya. Paling yang ini sih. Nah, pada saat kita punya sini sama dengan x kuadrat plus 1, ini sih jadi syaratnya x kuadrat plus 1-nya harus berada di antara, bentar, ini bisa nggak ya dihitung? Bisa sih, tapi nilainya cuma 0. Ya, karena, bentar. Kok saya jadi bingung sendiri. Ya, soalnya kalau x kuadrat plus 1, ininya kan harus berada di antara min 1 dan 1 ya. Ini hanya mungkin dipenuhi untuk x-nya yang sama dengan 0. Tapi nilai y-nya bisa macam-macam. Bukan fungsi ya, yang atas ini. Oke, kembali lagi. Nah, untuk fungsi-fungsi yang pada saat kita ubah ke dalam bentuk eksplisit ini cukup sederhana, gitu, dalam artian bisa dengan mudah kita cari turunannya, ya lakukan saja seperti itu. Ya, aksennya berapa nih? Kita pakai aturan aturan pembagian fungsi ya. Turunan dari pembagian fungsi yang pakai, kalau U-nya adalah 2x min 1, V-nya adalah 3x, berarti U aksennya apa? 2, V aksennya adalah 3. Terus nanti kita pakai U aksen V dikurangi U V aksen dibagi dengan V kuadrat. 2 kali 3x dikurangi 3 kali 2x min 1 dibagi dengan 3x kuadrat. Jadi hasilnya berapa? 6x min 6x plus 3 dibagi
9x kuadrat ini habis 1/3x kuadrat. Ya, mudah-mudahan nggak salah hitung, tolong bantu periksa. Nah, tapi gimana kalau kita tidak mau mengubah ke dalam bentuk eksplisit, atau misalnya pada saat diubah ke dalam bentuk eksplisit menjadi lebih rumit bentuknya. Nah, cara yang bisa kita pakai adalah pertama kita turunkan dulu keseluruhan persamaannya dengan turunan variabel y yang dituliskan sebagai y aksen. Terus kita lakukan manipulasi aljabar sampai didapat y aksen sama dengan apa. Contohnya seperti ini, ya. Ini kan bentuk fungsi yang sama seperti tadi ya. Nah, tolong ingat kembali bahwa di sini y-nya adalah suatu fungsi dari x. Sehingga pada saat kita punya 3xy seperti ini kita perlakukan sama seperti menghitung turunan perkalian fungsi gitu. Karena kita anggap y-nya ini mengandung x. Artinya apa? Berarti kita tuliskan U-nya sama dengan 3x, V-nya sama dengan Y, U aksennya adalah 3, V aksennya adalah Y aksen. Gitu. Nah, terus jadi yang di sebelah kiri kita dapat turunannya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Hasilnya jadi apa? 3 kali Y ditambah 3x Y aksen. Yang sebelah kanannya juga kita turunkan. Turunan 2x adalah 2, turunan 1 adalah 0. Akibatnya akan kita dapat ini bentuknya 3y ditambah 3x sama dengan 2. Maaf, y aksennya ketinggalan. Nah, terus kita mau cari y aksennya kan ya. Jadi di sini kita pindah ruaskan 3y-nya ke sebelah kanan. Jadi 3x y aksen sama dengan 2 dikurangi 3y. Terus y aksennya adalah 2 kurangi 3y dibagi 3x. Gitu. Apakah hasil yang ini sama dengan yang tadi kita dapatkan pakai fungsi eksplisit? Kita coba aja hitung. Tadi kan y-nya 2x min 1 dibagi dengan 3x ya. Ya, cek hasilnya. Kita coba substitusikan kalau y-nya sama dengan 2x min 1 dibagi 3x. Berarti kalau gitu y aksennya adalah 2 dikurangi 3 kali 2x min 1 dibagi 3x dibagi dengan 3x. Hasilnya jadi apa nih? 2 kurangi 2x min 1 dibagi x ya. Ini 3-nya bagi 3 dibagi dengan 3x. Atau ini sama dengan 2x min 2x ditambah 1 dibagi dengan x, tapi x-nya saya pindahkan ke bawah. Ini habis kan ya? Jadi 1 dibagi 3x kuadrat. Mana ini nulisnya? Hasilnya sama dengan yang tadi, sama-sama 1/3x kuadrat. Tuh, tapi kita di sini tidak perlu mengubah ke dalam bentuk eksplisit dulu, meskipun memang hasil turunannya juga bentuknya implisit ya. Kurang lebih seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa diikuti?
Oke, ini saya anggap bisa paham semua ya. Nah, sebetulnya selain menggunakan cara seperti ini, kita bisa menggunakan yang namanya turunan parsial. Tapi turunan parsial ini ya sebetulnya adalah turunan yang dipakai untuk fungsi yang memiliki lebih dari satu variabel. Tapi ini juga bisa kita pakai untuk menghitung turunan fungsi implisit. Caranya gimana? Saya tuliskan di sini ya. Ini apakah berpindah tampilannya? Bisa saya salah lagi. Sudah berpindah, Bu. Oke, terima kasih konfirmasinya. Nah, jadi turunan fungsi implisit dengan turunan parsial. Nah, apa yang dimaksud turunan parsial? Turunan parsial itu adalah turunan yang kita hitung pada fungsi multivariabel. Gitu. Maksudnya apa? Kan biasanya kita melihat fungsi itu hanya bergantung pada variabel X aja ya. Nanti keluarannya nilai Y. Tapi fungsi multivariabel itu maksudnya misalkan sekarang kita punya fungsinya bergantung pada X dan Y dan keluarannya adalah nilai Z. Nah, itu menjadi fungsi multivariabel atau lebih banyak lagi mungkin ya. Jadi ada variabelnya X1, X2, X3 keluarannya dari di tempat yang lain. Tapi memang nggak bisa digambarkan sih grafiknya. Nah, tapi kenapa dikatakan turunan parsial? Karena kita anggap sebentar, saya susah menyinkronkan mau ngomong sama mau nulis. Dengan menganggap variabel selain yang akan kita cari turunannya itu konstanta. Tadi saya bilang apa? Variabel selain yang akan diturunkan sebentar ngomongnya bingung. Menganggap variabel sebagai konstanta kecuali satu. Bingung nggak? Mungkin bingung ya. Jadi kalau misalnya kita punya fxy, nah kita bisa menghitung fx atau fy. Tuh, ini maksudnya apa? Ini turunan fungsi fxy terhadap variabel x, yang ini turunan fungsi fxy terhadap variabel y. Nah, ini penulisan notasi Leibniz-nya juga beda ya, bukan pakai huruf D, tapi pakai delta. Gitu. Jadi ini do f, biasanya dibacanya do fxy per do x dan do fxy. Saya salah lagi nulisnya, ini bukan x tapi harusnya y. Contohnya gimana? Jadi kalau kita punya 3x y kuadrat, kita cari turunan parsialnya terhadap x, y-nya kita anggap konstanta. Jadi kalau konstanta dikalikan kan tetap ya. Jadi ini kita anggap konstantanya 3y kuadrat dikalikan dengan turunan x. Turunan x itu adalah 1. Jadi 3y. Kenapa jadi pangkat 3? Tapi fy-nya apa?
FY-nya berarti sekarang 3X-nya yang kita anggap sebagai konstanta, terus kita turunkan Y kuadratnya terhadap Y, turunan dari Y kuadrat ya 2Y. Jadi hasilnya 6X. Nah, seperti ini yang namanya turunan parsial. Tadi kalau misalnya kita punya fungsi implisit, misalnya kan bentuknya fxy sama dengan sesuatu ya, sama dengan suatu konstanta, kita bisa otak-atik sampai yang tersisa di sirkus, kanannya adalah konstanta aja. Nah, untuk mencari dy dx, ini kita hitung turunan f terhadap variabel x dibagi turunan f terhadap variabel y. Bentar, ada negatifnya enggak? Saya lupa. Ada negatifnya ya, kalau nggak salah. Sehingga apa? Kalau misalnya kita punya fungsi yang tadi yang mana ya? Yang ini, 3xy sama dengan 2x min 1. 3xy sama dengan 2x min 1. Ini kan bisa kita ubah menjadi 3xy kurangi 2x sama dengan min 1. Itu ya. Nah, jadi untuk mencari y, turunan dari y-nya, kita cari f besar turunkan terhadap x. Turunannya terhadap x apa? Ini 3xy, berarti 3y-nya dianggap sebagai konstanta, kalikan turunan dari x adalah 1. Kemudian min 2x, turunan dari min 2x adalah min 2. Jadi ini fx-nya adalah 3y min 2. Dan kita hitung fy-nya apa ya? Berarti 3x-nya sebagai konstanta, kalikan turunan dari y adalah 1. Yang ini konstanta semua, nggak ada y-nya. Turunan dari konstanta adalah 0. Seperti itu. Jadi, dy dx-nya adalah 3y, min 3y min 2 dibagi dengan 3x. Atau hasilnya sama dengan 2 min 3y dibagi 3x. Sama ya dengan yang kita dapat di sini. Gitu. Jadi ini ada dua cara yang bisa dilakukan. Pertama seperti ini, ya kita turunkan sebelah kiri kanan, tapi nanti turunan dari y-nya dituliskan sebagai y aksen, terus manipulasi aljabar sampai didapat y aksen sama dengan sesuatu. Atau bisa juga pakai turunan parsial menggunakan rumus yang ini. Hanya saja kalau mau pakai turunan parsial, pastikan ruas kanannya hanya tersisa konstanta. Kalau coba kita lihat ya, kita lihat contoh yang ada di latihan. Nah, kalaupun misalnya ada bentuk nomor 4 atau nomor 5, ini kan sebelah kanannya 0 ya, ingat 0 juga konstanta. Nomor 5 juga bisa kita pindahkan ke sebelah kiri, sebelah kanannya ruasnya jadi 0. Ya, jadi seperti itu. Kalau mau pakai turunan parsial, mencari turunan fungsi implisitnya. Mana yang lebih mudah? Tergantung selera ya. Gitu. Mungkin supaya lebih jelas saya berikan satu contoh lagi. Mau yang manakah? Ada request? Oh, kayaknya ini saya salah deh. Jadinya susah banget X pangkat Y. X pangkat 2 aja ya. Diralat. Kalau X pangkat Y nanti susah cari turunan. Gimana sampai sini, ada pertanyaan? Atau masih aman-aman saja?
Oke, saya berikan satu contoh lagi mungkin ya, yang mana? Nomor 4 aja gitu. Saya tuliskan di whiteboard-nya ya. Oops. Anaknya harus kemana? Ke bawah, ke kanan? Atau langsung soal latihan saja, contoh soal latihan untuk minggu ini. Oke. Diminta mencari turunan pertama dan kedua kalau ada dari fungsi implisit yang diberikan berikut ini, yaitu n plus pxy lagi ya. N plus pxy ditambah my dikurangi n plus p plus m x sama dengan 2. Kalau seperti biasa saya gunakan npm jadi-jadian saja ya, 1, 2, 3. Jadi n plus p-nya 1 tambah 2 xy ditambah 3y dikurangi 1 tambah 2 tambah 3x sama dengan 2. Jadi 3xy ditambah 3y kurangi 6x sama dengan 2. Nah, saya cari turunan pertama dulu dari y aksen. Ya. Mau diubah jadi eksplisit dulu, boleh. Diubahnya gimana jadinya ya? Berarti 3xy ditambah, ini dikumpulkan dulu mungkin y-nya. 3xy plus 3 kurangi. Oh ya, ini saya tulis lagi ya. 3x plus 3 kurangi 6x sama dengan 2. Jadi y kali 3x plus 3 sama dengan 6x plus 2. Y-nya sama dengan 6x plus 2 dibagi 3x plus 3. Itu dari sini nanti dicari turunannya menggunakan aturan turunan pada pembagian fungsi, boleh ya. Atau mau pakai cara seperti tadi, gitu. Pakai yang mana? Pakai yang kalau kita cari turunan pertamanya dengan cara mencari turunan keseluruhan dari yang ini. Turunan dari 3x plus y-nya menjadi 3y ditambah 3xy aksen. Ini turunannya menjadi 3y aksen. Yang ini turunannya jadi min 6. Ini turunannya jadi apa? Jadi 0 ya. Terus apa? Yang tidak mengandung y aksen semua kita pindahkan ke kanan. Jadi 3xy aksen ditambah 3y aksen sama dengan min 3y plus 6. Kita keluarkan y aksennya. Ini 3x ditambah 3 kalikan dengan y aksen sama dengan min 3y plus 6. Atau y aksennya min 3y plus 6 dibagi 3x plus 3. Itu nanti silakan dicari turunan keduanya langsung dari sini juga bisa ya. Jadi double aksennya turunannya apa? Ini diturunkan jadi min 3y aksen kalikan 3x plus 3 dikurangi dengan min 3y
plus 6 dikalikan turunan 3x plus 3 adalah 3 dibagi 3x plus 3 kuadrat. Itu ini turunan keduanya. Jadi ini cara satu ya. Boleh dipilih. Ini cara satu, ubah ke bentuk eksplisit. Terus dicari turunan pertama keduanya pakai cara yang udah dipelajari minggu-minggu sebelumnya. Kemudian cara yang kedua pakai yang seperti ini, kita turunkan langsung. Ini ya. Cara 2, cara pakai turunan fungsi implisit. Nah, untuk yang cara 3, boleh juga pakai turunan parsial. Ya, karena di sini udah diketahui F-nya adalah 3XY ditambah 3Y min 6X sama dengan 2. Belakangnya udah konstanta, kita cari Fx, turunan parsial terhadap X. Berarti di sini 3 dan Y-nya sebagai konstanta pengali, turunan X-nya adalah 1. Ini nggak ada X-nya, berarti kita anggap semuanya konstanta. Turunannya menjadi 0. Turunan dari min 6X adalah min 6. Jadi ini 3Y min 6. Fy-nya apa? Turunkan terhadap Y berarti 3X-nya sebagai konstanta pengali, turunan Y-nya adalah 1, turunan 3Y-nya 3, ini nggak ada Y-nya berarti dianggap konstanta semua, kurangi 0. Jadi 3X plus 3. Nah, dari sini kita dapat dy dx-nya adalah min 3Y min 6 dibagi 3X plus 3 atau apa? Atau ini adalah min 3Y plus 6 dibagi 3X plus 3. Mau cari turunan keduanya, boleh. Mau pakai yang mana ya? Silahkan dicoba hasilnya, harusnya sama-sama aja. Gitu. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ya mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk pertemuan kita. Tidak usah lama-lama. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan. Minggu depan membahas apa ya? Minggu depan itu membahas tentang nanti saya cek RPS-nya ya. Ya silakan dicoba dikerjakan soal tugasnya. Boleh pakai cara 1, cara 2, cara 3. Pilih salah satu, mau nyobain penasaran, nyobain pakai 3 cara sekaligus boleh juga. Tidak jadi masalah ya. Gimana, betul nggak ada pertanyaan? Masih ada yang belum kebagian pesantren? Atau udah semua? Sudah, Bu. Udah ya? Saya sudah, Bu. Oke. Karena ternyata minggu kemarin juga masih ada yang pesantren ya? Ada yang ya saya diinformasikan sama bagian akademik fakultas soalnya. Cuma kebetulan kan minggu kemarin tanggal merah juga, jadi ya nggak ada bedanya. Oke, jadi ya mudah-mudahan sih minggu depan dan seterusnya kita tidak perlu kalau perlu sih tidak asinkronus ya. Oke, kalau begitu
Saya akhiri saja ya. Sampai bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.